Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan di tengah keterbatasan kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Engkaulah pemberi hari yang baru dalam hidup kami. Engkau pemberi harapan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, datanglah Engkau di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Berbicaralah Engkau melalui roh-Mu di dalam roh kami Tuhan. Supaya kami boleh Tuhan mempunyai damai sejahtera dan keyakinan dalam melangkah pada hari yang baru yang Tuhan berikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah Biji Sesawi di Taman Hati. Biji Sesawi di Taman Hati. Landasan firman diambil dari Lukas 17 ayat 5 dan 6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Lukas 17 ayat 5-6. Banyak sekali kita menghadapi situasi sulit yang mengecilkan iman kita tentunya. Kita seperti orang yang berada di puncak gunung, keputusasaan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kita diperhadapkan pada fakta persoalan yang besar, namun tidak memiliki cukup iman untuk mengimbanginya, bahkan mengalahkannya. Lalu kita mulai berpikir untuk menaikkan permintaan doa kita kepada Tuhan, sama seperti rasul-rasul tadi yang kita bacakan di Lukas. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Yang menariknya, apa yang dikatakan Tuhan? Namun Tuhan menegaskan bahwa kita tidak memerlukan iman yang besar untuk mengusir gunung persoalan kita. Apapun persoalan kita, Tuhan mengatakan engkau tidak perlu iman yang besar. Kita tidak memerlukan iman yang besar untuk mengusir persoalan kita. Tetapi hanya perlu iman sebesar biji sesawi. Biji yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Dapatkah kita mengerti akan paradoks ini? Dapatkah kita mengerti cara berpikir Yesus yang sangat berbeda dengan para rasul? Dan bagaimana Yesus menjembatani pemikirannya dengan pernyataan yang sangat berlawanan ini. Para rasul Paulus menginginkan iman yang besar untuk menjamin mereka bisa mengalahkan persoalan, menikmati mujizat. Namun Yesus menyatakan sebaliknya. Yesus tidak membahas tentang ukuran iman seperti yang ada di dalam pikiran para rasul. Yesus tidak memikirkan ukuran iman. Yesus hanya mengatakan jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka segala persoalanmu akan selesai. Benih berbicara tentang sesuatu yang ingin ditanam, sesuatu yang harus kita upayakan untuk supaya benih itu berbuah, dan juga tentang sebuah pengharapan. Jadi mujizat kepindahan gunung persoalan untuk tercampak ke dalam laut harus dimulai dari sesuatu yang kita tanam di dalam taman hati kita ini. Di dalam taman hati kita itu harus kita tumbuhkan biji itu. Mengupayakannya bertumbuh dan bahkan berbuah. Dan setelah berbuah itu adalah merupakan suatu pengharapan yang dalam, meskipun tiada lagi pengharapan dalam mata kita, tetapi pengharapan dalam benih itu yang tumbuh. Itulah yang disebut benih iman. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya iman itu sudah kita dapatkan dari firman Tuhan. Sekarang bagaimana kita menumbuhkannya di dalam hati kita, bahkan membuatnya berbuah
dalam sikap kita melihat segala persoalan itu. Saya harap Bapak Ibu sudah mengerti akan hal ini. Yang kita perlukan bagaimana kita merawat, menumbuhkan iman yang dalam hati kita ini. Untuk bisa kita lakukan dalam perilaku kita. Bagaimana iman yang ada dalam hati kita tumbuhkan dengan pengharapan bahwa kita melihat bahwa persoalan itu bisa kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Jadi bagaimana reaksi kita sekarang? Bagaimana iman yang dalam biji sesawi yang ada dalam hati kita ini? Saya percaya semua Bapak Ibu punya iman. Sebesar biji sesawi pun sekalipun. Tetapi bagaimana iman itu kita rawat, kita tumbuhkan, dan berbuah. Akan suatu keyakinan kita mampu menghadapi segala persoalan bersama dengan Tuhan. Itulah disebut dengan benih iman yang dimaksud oleh Yesus. Ada satu cerita ketika Charles Ostrander terkulai lemas, seorang anak tanpa ada lagi tanda-tanda kehidupan. Ketika ia diangkat keluar dari dalam air laut setelah dihempas gelombang laut dengan kedinginan air 14 derajat Celcius. Rekan-rekan dari gereja berlutut dan berdoa sepanjang pantai. Charles ditemukan tenggelam, kira-kira 2 kaki di bawah permukaan air laut. Para medis mencoba menyelamatkan. Meskipun tidak ada tanda-tanda kehidupan, namun mereka terus melakukan, para medis itu, pernapasan buatan buat Charles. Dan sebelum tiba di rumah sakit, nadinya kembali berdenyut. Orang tua Charles menyatakan bahwa ini adalah sebuah mukjizat. Dia tidak meninggal, dia dapat bergerak dan dapat berbicara setelah sekian waktu kehabisan oksigen. Salah seorang tenaga medis menyatakan, ketika anak ini diangkat keluar dari laut, ia sepertinya sudah meninggal. Tetapi kami, para medis, harus mengabaikan fakta itu, bahwa ia sepertinya sudah meninggal. Dan terus melakukan pernapasan buatan. Terus melakukan pernapasan buatan. Walaupun seolah-olah Charles itu sudah meninggal. Tetapi mereka harus mengabaikan fakta itu dan terus melakukan pernapasan buatan. Kita harus terus, bagaimana dengan kita? Kita harus terus menerapkan prinsip pernapasan buatan dengan mengabaikan fakta bahwa gunung persoalan kita terlalu tinggi untuk didaki. Kita harus terus melakukan penanaman benih, merawat benih kita, dan menumbuhkan benih kita menjadi berbuah. Menanam sehingga sampai dengan keyakinan bahwa Tuhan peduli, dan Tuhan terus menyirami benih tersebut dengan air kehidupan. Firman Tuhan dan pengharapan kita yang ada di dalam Tuhan itu. Maka pada akhirnya kita akan menikmati denyut kekuatan, denyut penghiburan, dan denyut mujizat mengalir di seluruh kehidupan kita. Orang-orang yang benar hidup oleh imannya mampu melangkah dan melihat segala persoalan itu dapat dikalahkan bersama Tuhan. Jadi, selamat merawat biji sesawimu di taman hatimu itu. Tumbuhkan itu. Berbuah itu, sehingga itu mengalir menjadi suatu kekuatan untuk mengalahkan apapun segala persoalan. Tuhan mengatakan, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Selamat merawat biji sesawimu. Selamat menumbuhkan biji sesawimu di dalam hatimu. Dan itu akan berbuah melalui sikapmu sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah aktivitas kita di pagi hari ini. Apapun persoalanmu. Bersama Tuhan, kita akan bisa melewatinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.